Oke, sumber kebijaksanaan. Saya baca Ayub pasal 38 ya. Saya baca dalam bahasa Indonesia, cukup menarik. Lalu saya baca dalam bahasa Batak, itu lebih mengena lagi di hati ya, karena itu bahasa ibu, bahasa sehari-hari dulu. Itu benar-benar apa ya, makin mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan di dalam ayat ini. Saya sengaja mengajak kita membaca di ayat 36 tadi karena begitu banyak ayat yang ada di Ayub 38. Tapi kita lihat di ayat 36 aja. Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan, atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung. Saya cari di terjemahan dari King James ya, karena kita percaya terjemahan King James itu paling dekat dengan bahasa aslinya. Kira-kira demikian. Siapakah yang menaruh hikmat dalam batin, atau siapakah yang memberikan pengertian dalam hati? Itu dalam ayat 36 ini. Di dalam ayat 30, di dalam pasal 38, Allah berbicara panjang lebar kepada Ayub, bahkan tidak cukup satu pasal, sampai ke pasal 39 Allah berbicara kepada Ayub. Apa tujuan Allah berbicara kepada Ayub? Bukan untuk memarahi Ayub yang mempertanyakan mengapa peristiwa yang dialami itu terjadi kepada Ayub. Bukan juga untuk menyalahkan, tetapi untuk menambah pengetahuan kepada Ayub tentang segala sesuatu mengenai Allah, mengenai rencana Allah, mengenai pemikiran Allah, dan mengenai karya Allah. Itu yang mau disampaikan oleh Allah kepada Ayub. Dalam ayat-ayat ini memang Ayub, ayat 31 ya, pasal 31 ya. Ayub telah merasa mengenal Allah. Kalau kita baca, nanti ibu-ibu ada waktu di rumah, baca kembali pasal 31, Ayub telah merasa mengenal Allah sedemikian rupa. Karena dia mengenal Allah, mengenal sifat-sifat Allah, dia senantiasa menyelaraskan hidupnya dengan kehendak Allah. Dia membela dirinya di pasal itu. Dalam ayat itu memang Ayub layak menerima penghargaan karena ketaatannya kepada Allah, karena hormatnya kepada Allah. Tetapi ternyata dari banyak pengetahuan yang dia miliki mengenai Allah, itu masih sangat sedikit jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah semesta alam yang dia sembah. Hal demikian juga terjadi dengan kita. Ya, mungkin kita memiliki banyak pengetahuan karena kita rajin menambah wawasan kita. Kita memiliki banyak hikmat karena kita selalu ingin memperbaharui pribadi kita. Tetapi hikmat itu belum seberapa jika dibandingkan dengan hikmat Allah, atau jika dipandang dari sudut pandang Allah. Nah, kita lihat beberapa pertanyaan dari Allah kepada Ayub, sanggup membuat Ayub dengan begitu cepat mengerti bahwa apa yang dia pahami belum seberapa ya. Kalau kita baca itu semua pasal 38, saya ada beberapa rangkum ya, rangkum pertanyaan-pertanyaan Allah, lalu saya rangkum menjadi sebuah kalimat. Pertanyaan pertama, dia bilang, di mana engkau ketika penciptaan? Apakah sudah ada? Apakah kamu melihat peristiwa bagaimana alam semesta ini diciptakan?
Dia tanya seperti itu kepada Allah, kepada Ayub. Kemudian yang kedua, apa yang kamu ketahui mengenai struktur alam semesta ini? Apakah kamu tahu di mana tiang-tiangnya? Apakah kamu tahu bagaimana strukturnya supaya alam semesta ini tetap berada pada posisinya masing-masing? Ya mungkin kalau kita yang belajar mengenai struktur bangunan, ya kita langsung mengerti kalau ditanya, kamu mengetahui struktur alam semesta ini enggak? Apalagi kalau kita beberapa dalam ilmu pengetahuan kita melihat struktur planet, bumi dan segala macam yang masih sangat kecil jika dibandingkan dengan seluruh alam semesta, yang tentu juga belum tentu juga benar ya, tapi karena itu satu-satunya ilmu pengetahuan yang saat ini terjadi, ya kita mempercayai bahwa itu adalah benar. Demikianlah susunan planet tata surya dan bumi. Tetapi jika kita lihat itu, mengapa itu bisa berada pada posisinya masing-masing? Mengapa dia bisa bergerak sedemikian rupa? Allah bertanya kepada Ayub, kamu tahu strukturnya, struktur alam semesta ciptaan saya ini? Dia bilang juga pada pertanyaan selanjutnya, apa kamu mengetahui mengenai sistem kerja alam semesta ini? Selanjutnya, siapa yang mengontrol siklus semua ciptaan? Baik makhluk hidup maupun benda-benda langit, siapa yang mengontrol? Apakah kamu tahu semua itu? Dari banyak pertanyaan yang diberikan oleh Allah kepada Ayub, ada satu hal yang mau kita tiru dari Ayub. Sepanjang pertanyaan-pertanyaan itu masih giliran Allah, Ayub berdiam diri dan mendengar. Adalah lebih baik banyak berdiam untuk mendengar daripada menjawab untuk menyatakan pengetahuan-pengetahuan kita. Saya selalu bilang kepada murid-murid saya ya, tutup mulut kamu supaya telinga kamu terbuka. Karena ketika mulut kita terbuka, telinga kita nggak bisa efektif mendengar. Ayub menutup mulutnya sehingga telinganya terbuka dan mendengarkan semua perkataan Allah. Kapan dia membuka mulutnya? Ayub membuka mulutnya ketika Allah memberikan dia waktu untuk menjawab. Di pasal 40 ayat 2 dikatakan, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Tuhan memberikan waktu saat ini bagi Ayub untuk memberikan jawaban-jawaban terhadap semua pernyataan, pertanyaan Allah yang telah disampaikan kepada Ayub. Saya membaca ayat ini dengan pemikiran yang campur aduk ya, ketika Allah bilang, hendaklah si pengecam. Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab, memberi jawaban dengan semua itu. Ada satu ketegasan dari Allah ya. Kamu suka mengecam dengan ketidaktahuan kamu. Ada keterus-terangan terhadap Ayub supaya Ayub benar-benar mengerti sebatas apa hikmat yang dia miliki. Tetapi di dalam ayat ini Allah juga tidak menunjukkan kemarahan. Karena Allah tahu bahwa pengetahuan Ayub seberapa jauh sebenarnya. Kebalikannya, Ayub tidak mengetahui seberapa tinggi, seberapa dalam pengetahuan yang dimiliki oleh Allah. Allah ingin membuka pintu pengetahuan Ayub yang sebelumnya terbuka sangat kecil, sangat sempit, sehingga hanya bisa melihat Allah dengan cara mengintip, melihat pekerjaan Allah hanya dengan cara mengintip.
tidak bisa melihat sedemikian rupa dan sedemikian jelas. Saat ini Allah membuka lebar-lebar mata Ayub sehingga dia mengetahui dengan jelas apa yang dilakukan Allah, apa yang dipikirkan Allah, apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Dengan semua pernyataan-pernyataan Allah, pertanyaan-pertanyaan Allah, mata Ayub sekarang bisa terbuka secara bebas, selebar-lebarnya. Lalu apa jawab Ayub kepada Allah? Hanya satu kata. Dia bilang di pasal 40, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Terlalu hina. Sekarang dia baru mengerti bahwa dia adalah orang yang hina jika dibandingkan dengan apa yang dimiliki oleh Allah. Ayub menjadi lebih berpengetahuan setelah pemaparan dari Allah. Nah, bagaimana kita melihat Allah? Apakah kita melihat Allah dengan celah yang sangat sempit? Maka kita perlu memperluas daya pandang kita mengenai Allah, mengenai kehendak-kehendak Allah, mengenai tuntunan-tuntunan Allah di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya yakin tidak ada di antara kita yang berani, oh aku sudah lebih berhikmat daripada Ayub. Kalau Ayub sendiri masih mengakui di hadapan Allah, sesungguhnya aku ini adalah seorang yang hina, maka saya sendiri juga berkata, saya adalah jauh lebih hina daripada Ayub. Jika dibanding apa yang saya ketahui mengenai Allah dan semua jalan-jalan Allah. Bagaimana seharusnya saya sebagai seorang Kristen harus hidup untuk memperkenankan Allah. Harus hidup untuk mengetahui apa yang dikerjakan Allah di dalam kehidupanku. Harus hidup untuk mengerti bagaimana saya harus menjalani kehidupanku sebagai seorang Kristen. Pemikiran, kemampuan memandang itu masih sangat sempit dan harus terus diusahakan terbuka lebar dengan sumber hikmat yang daripada Allah. Nah, bagaimana kita mendengarkan pemaparan Allah? Kalau Ayub langsung dia mendengarkan pemaparan Allah, dikatakan Allah datang dalam badai. Telinga jasmani Ayub benar-benar mendengarkan langsung perkataan Allah. Tapi di zaman kita sekarang, Allah tidak melakukan itu lagi. Karena Allah telah menyampaikan semua kehendaknya dengan sempurna di dalam satu buku yang kita yakini, Alkitab kita. Terbagi menjadi 66 kitab. Apakah kita senantiasa mencari perkataan-perkataan Allah di dalam sebuah buku ini? Atau kita terlalu membuka mulut kita sehingga telinga kita tidak bisa mendengar? Seharusnya kita harus lebih banyak berdiam untuk mendengarkan Allah. Nah, jadi pertanyaannya adalah bukan permasalahannya Allah tidak berbicara lagi kepada kita. Dia telah menyempurnakan pembicaraannya dalam sebuah buku. Pertanyaannya adalah apakah kita ingin memiliki hati yang bijaksana, hati yang penuh hikmat, hati yang mengerti seperti apa Allah yang kita sembah, seperti apa Allah yang kita ingin ikuti, seperti apa Allah yang kita ingin perkenankan. Apa yang Dia inginkan kita harus lakukan, apa yang Dia inginkan kita harus perbaiki. Itu ada dalam firman Tuhan. Sebelumnya Ayub yang telah merasa melakukan semua tanggung jawabnya dengan sempurna di hadapan Allah. Sehingga semua penderitaan yang dia alami, bagi dia tidak ada alasan untuk dia alami.
Tetapi setelah Allah menunjukkan keberadaan Allah yang selama ini tidak dapat dia selami, dari sisi waktu yang sangat berbeda dari dia, Allah ada dari kekekalan. Dari sisi kekuasaan yang sangat jauh dengan Ayub, dan dari sisi hikmat yang dia miliki. Ayub akhirnya berkata, sesungguhnya aku orang hina. Jika pengetahuan yang dimiliki Ayub saja masih meninggalkan status hina pada dirinya, siapakah kita? Yang kita sendiri menyadari bahwa kualitas kita dari Ayub sungguh sangat jauh. Beranikah kita mengatakan bahwa hikmat dan kebijaksanaan yang kita miliki sudah cukup untuk kita, untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang Kristen, untuk melakukan tanggung jawab kita sebagai seorang ibu yang diberi tanggung jawab untuk mendidik anak-anak Allah yang ada di dalam rumah kita? Sudah cukupkah hikmat yang kita miliki untuk bisa menjadi seorang istri yang telah ditentukan Allah untuk menjadi pasangan yang sepadan bagi suami kita? Atau sudah cukupkah hikmat kita untuk hidup sebagai seorang warga masyarakat yang Tuhan telah tetapkan kita berada di situ sebagai terang dan garam untuk menerangi mereka dan untuk mempengaruhi mereka mengenal Allah? Apakah sudah cukup? Apakah sudah tahu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita sudah mahir melakukan itu semua? Kita sesungguhnya adalah orang hina. Yang dengan kata lain, hikmat yang kita miliki, kebijaksanaan yang kita miliki masih sangat kecil. Karena itu, kita memerlukan hikmat, memerlukan kebijaksanaan hari lepas hari untuk terus diisi, terus diisi, terus diisi, sehingga kita semakin hari semakin berisi dengan hikmat dan kebijaksanaan. Kita memerlukan pengetahuan yang lebih lagi untuk menolong kita menjadi lebih bijaksana sebagai orang-orang Kristen. Sebagai seorang percaya, khususnya di dalam zaman sekarang yang semakin amburadul dari sisi pandang Kristen, ya, kita harus senantiasa berkata, bagaimana saya harus hidup sebagai orang yang bijaksana, sebagai orang yang telah ditebus oleh Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita memerlukan kebijaksanaan ini, supaya kita tidak berdosa terhadap Allah. Mazmur 119 ayat 11 dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Pemazmur mengatakan itu menyimpan janjimu. Tujuannya adalah supaya aku jangan berdosa terhadap engkau, terhadap Allah. Sebagai seorang Kristen, sebagai seorang tebusan Tuhan yang telah menjadi hamba Tuhan, yang sebagai seorang hamba, kita harus memiliki ketaatan yang sempurna di hadapan Allah. Maka kita tidak boleh bersalah di hadapan Tuhan kita yang telah menebus kita, yang telah membeli kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin bagi kita yang memiliki cukup harta, kita memerlukan kebijaksanaan menggunakan harta kita, supaya kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kebalikannya, bagi kita yang tidak memiliki cukup harta, yang senantiasa mungkin masih berkekurangan, kita memerlukan kebijaksanaan dan hikmat dari Allah untuk mengerti mengapa sampai sekarang saya masih miskin, belum diberi kesempatan untuk menjadi kaya. Kita juga memerlukan kebijaksanaan untuk mengungkapkan isi hati kita ketika kita berbicara kepada sesama. Sehingga kita berbicara dengan berhati-hati. Dengan apa yang kita ucapkan senantiasa membangun iman orang lain. Kita juga memerlukan
hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami mengapa orang-orang di sekitar kita bisa bersikap sedemikian terhadap kita. Kita memerlukan kebijaksanaan ini semua agar kita tidak berdosa terhadap Tuhan. Baik dalam keadaan yang dikatakan manusia kondisi baik atau kondisi buruk, kita memerlukan hikmat untuk mengetahui mengapa itu semua terjadi. Dan bagaimana sikap yang harus saya tunjukkan ketika peristiwa-peristiwa tertentu terjadi di dalam hidup saya. Sebagai seorang Kristen, kita memerlukan hikmat dan kebijaksanaan untuk menanggapinya. Sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Jadi Mazmur 119 ayat 11, kita harus terapkan di dalam hidup kita. Menyimpan janji Tuhan. Sumber kebijaksanaan adalah firman Tuhan. Tuhan tidak datang lagi dalam badai. Tuhan tidak datang lagi dalam wujud malaikat di hadapan kita. Sesuatu yang sempurna sudah ada di tangan kita, firman Allah. Seberapa suka kita dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan ini adalah sesuatu yang bisa menghindarkan kita dari dosa, dari sesuatu yang dibenci oleh Allah, dari sesuatu yang bisa menjauhkan kita dari Allah. Seberapa sukanya kita untuk mengkonsumsi firman Tuhan itu. Lebih suka mana kita? Makanan enak atau firman Tuhan? Itu kita bisa ukur diri sendiri ya, seberapa suka. Kita harus serius mengukur diri sendiri dalam hal ini sekarang. Lebih suka mana kita? Berlibur atau firman Tuhan? Lebih suka mana kita? Bermain medsos atau membaca firman Tuhan? Lebih suka mana kita? Terhadap uang atau terhadap firman Tuhan? Dan banyak lagi. Saya tidak bisa sebut hal-hal apa yang senantiasa mengalahkan kesukaan kita terhadap firman Tuhan. Tapi beberapa hal itu sudah ada. Ya, keunggulan kitab suci ada terjadi dalam hidup seorang orang Kristen ya, itu George Whitefield. Aku baca siapa kira-kira yang akan kami lihat tokoh yang begitu menyukai firman Tuhan. Jadi saya cari ya, George Whitefield. Saya bacakan, pengabdian rohani Whitefield ditegakkan atas komitmennya yang tak tergoyahkan terhadap Alkitab. Begitu dia bertobat, ya begitu dia percaya kepada Tuhan Yesus, kitab suci segera menjadi makanan yang diperlukannya dan mengubarkan api dalam jiwanya untuk Tuhan. Perhatikan, makanan berarti selalu dia konsumsi dan ada satu akibat yang terjadi dalam hidupnya, mengubarkan api untuk Tuhan, ya. Semakin dia membenamkan dirinya dalam Alkitab, semakin dalam dedikasinya untuk mengenal Tuhan. Jadi kita tidak bisa memiliki kerinduan mengenal Tuhan kalau Alkitab tidak pernah kita baca. Itu tidak akan pernah muncul dengan sendirinya. Ya, firman Tuhan dalam Alkitab itu yang akan mengubarkan api itu di dalam hidup kita. Dia semakin dalam dedikasinya untuk mengenal Tuhan dan memajukan kerajaannya. Itu juga semakin dalam. Nyala api dalam jiwanya menyebar dengan cepat, membakar kehidupannya yang baru beregenerasi dalam waktu yang relatif singkat. Perhatikan, kuasa firman Tuhan yang begitu
kuat ya, ketika firman Tuhan itu cukup di dalam kehidupan kita. Sama seperti kita cukup makan, maka tubuh kita bertumbuh dengan sempurna. Tapi kalau seseorang yang tidak cukup makan, maka pertumbuhannya akan terkendala atau tertunda. Mungkin jadi kurang bagus. Demikian juga firman Tuhan. Dalam waktu 2 tahun, firman Tuhan mengubah dia dari seorang mahasiswa yang sederhana menjadi seorang mimbar yang hebat, artinya pengkhotbah yang hebat. Penulis biografinya menggambarkan bahwa hari-hari awal Whitefield sebagai orang percaya adalah ketika satu-satunya cahaya yang terlihat di kota itu bersinar dari jendela lantai 2 saat dia mencerna kebenaran kitab suci. Jadi ketika kota itu masih sangat gelap, kamar Whitefield sudah menyalakan lampunya karena dia akan membaca firman Tuhan. Kita dapat memvisualisasikan pada jam 5 pagi di kamarnya, di toko bukunya, dia berlutut dengan Alkitabnya, Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, dan sejumlah buku tafsiran dari Matthew Henry tersebar di hadapannya. Dengan buku-buku yang terbuka di hadapan hatinya, Whitefield memandang bolak-balik dari Alkitab ke bahasa Inggris, ke bahasa Yunani, hingga komentar-komentar dari Matthew Henry. Berusaha memahami dan mencerna kebenaran ilahi kitab suci. Merenungkan hari-hari awal dalam Kristus. Whitefield mengenang, saya mulai membaca kitab suci sambil berlutut. Ini terbukti benar-benar daging dan minuman bagi jiwaku. Jadi bagi dia firman Tuhan itu ibarat daging, mereka kan konsumsinya daging ya, dan minuman bagi jiwa. Saya setiap hari menerima terang dan kekuatan segar dari atas. Setiap hari menerima terang, menerima pencerahan, menerima tuntunan, dan menerima kekuatan. Karena firman Tuhan. Seperti seseorang yang tidak makan dan melahap daging. Ia menggambarkan bagaimana kitab suci menjadi kenikmatan jiwanya. Whitefield mengakui bagaimana pengabdiannya sehari-hari terhadap kitab suci menjadi seperti api di altar jiwanya. Mengobarkan kasihnya kepada Kristus. Jadi mengapa kita tidak begitu mengasihi Tuhan kita? Karena tidak ada api yang berkobar di dalam hati kita. Mengapa tidak berkobar? Karena kita tidak membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah pemicu daripada api itu. Sama kayak kompor gas kita, itu tidak akan menyala kalau kita tidak putar tombol on off-nya. Ya. Setelah membaca teks-teks tersebut, Whitefield mudah menduakan setiap baris, setiap kata dalam bahasa Inggris dan Yunani dari firman Tuhan ya, memusatkan pikiran dan hatinya pada kata-kata tersebut hingga makna esensialnya menjadi bagian dari dirinya. Demikianlah dia memperlakukan firman Tuhan. Dia akan merenungkan setiap kata, setiap baris hingga makna esensial dari firman Tuhan itu menjadi bagian dari dirinya. Whitefield melahap kata-kata dan kebenaran kitab suci seperti melahap makanan di sebuah pesta yang digelar di hadapan jiwanya yang lapar. Perhatikan, begitu sukanya dia. Kita tahu di pesta ya, kalau pesta kita akan makan dengan senang sekali. Demikianlah Whitefield melahap firman Tuhan, bagaikan sedang berada di pesta. Ini makanan yang melimpah, disediakan untuk dihabiskan. Firman Tuhan disediakan untuk dikonsumsi sebanyak-banyak yang kita mau. Ya. Dia tidak menyadari saat itu bahwa Tuhan akan menggunakan hatinya yang baru menyala sebagai obor yang apinya akan melalap 2 benua. Artinya pengabaran Injil, khotbah yang dia sampaikan itu sampai kepada 2 benua.
Saat nyala lilin berkedip-kedip di jendela lantai 2 itu, Whitefield sedang bersiap untuk diberi kabar baik tentang Yesus Kristus ke dunia. Perkenalan pribadinya dengan firman yang paling jelas terlihat dalam kosa kata Alkitabiah dalam khotbahnya. Jadi khotbah-khotbahnya yang begitu berkuasa, mempengaruhi banyak orang untuk bisa percaya, itu dia dapatkan dari firman Tuhan. Dia memiliki kosakata yang alkitabiah setiap kali dia berkhotbah. Bagaimana dengan kita? Apakah kita orang percaya yang demikian? Apakah kita memiliki satu kobaran api di dalam hati kita? Kita memerlukan firman Tuhan untuk kita lahap setiap hari. Sama seperti kita ingin melahap makanan-makanan lezat yang kita inginkan. Mari kita lahap firman Tuhan sebagai sumber hikmat dan bijaksana. Ya, firman Tuhan begitu menyita kehidupan Whitefield sehari-hari sehingga dia mengaku hanya mempunyai sedikit waktu untuk membaca hal-hal lain. Saya rasa kebalikan, saya bisa juga mengaku sendiri kebalikan dalam kehidupan saya. Melakukan hal lain, bermain medsos, itu menyita waktu saya sehingga itu tidak ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Saya sangat prihatin dengan kehidupan orang Kristen sekarang. Orang Kristen sekarang itu menjadi tidak ada bedanya dengan orang-orang yang bukan Kristen. Tidak ada bedanya. Kita nggak bisa melihat perbedaan yang mencolok dari seorang Kristen saat ini. Mengapa? Karena firman Tuhan tidak lagi memenuhi kehidupan orang Kristen. Firman Tuhan seperti sesuatu yang tidak wajib lagi dibaca, direnungkan, dilahap oleh orang Kristen. Padahal itu sumber hikmat bagi kita untuk hidup sebagai orang Kristen. Apa yang terjadi dengan orang Kristen? Apa yang terjadi dengan saya? Apa yang terjadi dengan ibu semua? Apakah menjadi Kristen itu hanya sebuah pilihan seperti pilihan-pilihan yang lain? Menjadi Kristen adalah pilihan terbaik dan kekal. Jadi kita harus benar-benar hidup menjadi seorang Kristen. Mari setelah membaca firman Tuhan ini, setelah mengerti bagaimana Ayub memahami lebih banyak mengenai Allah, setelah mendengarkan firman Tuhan, kiranya Tuhan menolong kita menjadi seorang Kristen yang suka sekali melahap firman Tuhan. Bukan karena gereja menyuruh, bukan karena apapun itu selain daripada karena saya ingin mendapatkan kuasa dari Tuhan untuk hidup sebagai seorang Kristen. Seorang Kristen yang sejati harus hidup menyala-nyala, hidup bagaikan obor, hidup bagaikan garam. Kiranya firman Tuhan ini menolong kita untuk bisa menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak Allah, dengan penuh hikmat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau memperhatikan kami dengan mengajar kami setiap saat. Tuhan, kami tahu bahwa sebagai seorang Kristen, sebagai seorang percaya, kami adalah orang-orang yang bisa dikatakan kurang gizi, kurang asupan dari firman Tuhan. Engkau tahu bagaimana kesukaan kami terhadap firman Tuhan. Sebagaimana banyak firman Tuhan yang kami makan setiap hari. Ampuni kami Tuhan, biarlah kiranya kami menjadi sangat suka dengan firman-Mu setiap hari, sehingga kehidupan kami menjadi dibakar semangat kami untuk mengikuti Tuhan dan untuk memperbesar kerajaan-Mu. Hingga kelak kami bertemu dengan Engkau di dalam kekekalan dan sukacita yang abadi. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.